Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ayah bersama anaknya yang baik hati dan rajin bernama Bawang Putih. Sejak kecil, Bawang Putih telah kehilangan ibunya, sehingga ia hanya hidup berdua dengan sang ayah dalam kehidupan yang sederhana namun bahagia. Seiring waktu, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Awalnya, kehidupan mereka terlihat baik-baik saja, namun perlahan sikap ibu tiri dan Bawang Merah berubah. Mereka sering menyuruh dan memperlakukan Bawang Putih dengan tidak adil, sementara Bawang Putih tetap sabar dan berusaha berbuat baik. Bang Putih, sederhana yang baik ya. Kalian harus hidup rukun dengan keluarga yang baru. Iya ayah, aku akan berusaha. Hari demi hari berlalu, Bawang Putih semakin sering diberi pekerjaan rumah yang berat, sementara Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Hingga suatu hari, sang ayah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melindungi Bawang Putih. Ayah, aku akan tetap kuat dan sabar. Sudah cukup Bang Putih. Jangan hanya menangis terus. Cepat kerjakan tugasmu dan bersihkan semua rumah. Sama deh. Nih, cuci baju kita juga. Baik Bu, baik Bawang Merah. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih tetap menjalankan semua perintah tanpa mengeluh. Suatu hari, seperti biasa, ia mencuci pakaiannya di sungai. Namun tanpa sengaja, salah satu selendang milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Aduh, sandangnya. Aku harus mendapatkannya. Bawang Putih pun menyusuri sungai dengan penuh harap. Ia berjalan cukup jauh, hingga akhirnya menemukan sebuah rumah kecil di tepi sungai. Permisi Nek, apakah Nenek melihat sandang merah? Selendang merah itu ada padaku. Namun, jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus menemaniku dulu selama beberapa hari. Baik Nek, saya siap membantu. Selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih membantu dengan rajin, sopan, dan penuh keikhlasan. Ia membersihkan rumah dan merawat nenek dengan sepenuh hati. Nak, kamu adalah anak yang baik dan rajin. Ini pakaianmu. Makasih Nek. Sebagai hadiahnya, pilihlah salah satu labu ini. Saya bakal memilih yang kecil aja. Makasih ya Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan menyerahkan pakaian tersebut kepada ibu tirinya. Mana bajunya? Cepat berikan. Ibu, maaf tadi sempat hanyut. Langsung. Kemudian Bawang Putih membuka labu kecil yang dibawanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat isi di dalamnya. Wah, emasnya banyak sekali. Dari mana kamu dapat semua ini? Aku dapat nenek dari tepi sungai. Mendengar hal itu, Bawang Merah merasa iri dan ingin mendapatkan hal yang sama. Lihat aja, nanti pasti aku dapat lebih banyak. Keesokan harinya, Bawang Merah sengaja menghanyutkan selendangnya ke sungai dan pergi mencari rumah nenek tersebut. Nek, lihat selendang merah hanyut nggak? Selendang merah itu ada padaku. Namun, jika kamu ingin mengambilnya, maka kamu harus menemaniku selama beberapa hari ini. Namun selama tinggal di sana, Bawang Merah malas dan tidak sopan. Ia tidak mau membantu dan hanya ingin cepat mendapatkan hadiah. Ini selendang milikmu. Pilihlah salah satu labu ini. Yang ini lebih besar, pasti isinya lebih banyak. Sesampainya di rumah, ia bersama ibunya membuka labu tersebut dengan penuh harap. Namun yang keluar dari dalam labu tersebut bukanlah emas, melainkan binatang berbahaya yang membuat mereka ketakutan. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa keserakahan dan sikap buruk hanya akan membawa akibat yang tidak baik. Sementara itu, Bawang Putih hidup dengan bahagia karena kebaikan dan kesabarannya. Aku hanya hidup tenang dan tetap berbuat baik.